Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segenap rahmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Tuti Mamluatul Hikmah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah histologi. Sebelumnya, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dede Holidin dengan nomor NIM 2120 10864 dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai jaringan ikat terspesialisasi pada tulang rawan. Jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan disebut juga dengan kartilago. Kartilago itu tersusun dari sel kondrosit. Kemudian untuk matriksnya banyak mengandung kolagen dan juga elastik yang dominan. Pada kolagen itu tertanam di dalam matriks yang mirip karet dan bisa disebut dengan kondroitin sulfat. Yang kedua, jaringan tulang rawan itu memiliki sifat kuat, lentur ataupun fleksibel. Dan yang ketiga, terdiri dari sel, serat, dan matriks dikarenakan jaringan tulang rawan termasuk ke dalam jaringan ikat. Selanjutnya, berdasarkan selabut atau susunan sarafnya, jaringan tulang rawan terdiri dari 3 macam. Yang pertama, tulang rawan hialin yang bisa kita temukan pada ujung-ujung tulang rusuk. Yang kedua, tulang rawan elastik atau elastin bisa ditemukan pada ping telinga ataupun bisa ditemukan pada laring dan epiglotis. Dan yang ketiga, ada tulang rawan fibrosa. Bisa ditemukan pada cakram antara tulang belakang dan juga pada simfisis pubis. Selanjutnya, sel-sel yang terdapat pada jaringan tulang rawan. Yang pertama ada sel kondrosit. Sel kondrosit juga bisa disebut dengan satuan terkecil daripada jaringan tulang rawan. Merupakan sel yang sudah dewasa yang biasanya dikelilingi oleh matriks. Matriks yang mengelilinginya itu matriks ekstraseluler yang terdiri dari glikosaminoglikan, yaitu campuran antara glukosa dengan protein yang bentuknya besar dan bulat. Yang kedua, ada sel kondroblast, merupakan sel yang belum matang yang mengsekresikan ekstraseluler yang terdiri dari kolagen, asam hyaluronat, glikoprotein, proteoglikan, dan air. Untuk sel kondroblast itu bisa ditemukan di perikondrium atau lapisan tipis membran yang melindungi tulang rawan. Kondroblast itu berbentuk kecil dikarenakan dia belum matang. Selanjutnya di sini ada gambar daripada jaringan tulang rawan. Di sini terdapat sel kondrosit yang terdapat di dalam ruangan-ruangan yang disebut dengan lakuna. Kondrosit di dalam lakuna bisa ada 2, 4, 6, ataupun 8. Ini dikarenakan karena hasil pembelahan daripada mitosis. Kemudian di pinggir-pinggirnya ini terdapat perikondrium atau membran ataupun selaput tipis yang melindungi tulang rawan. Nah, di perikondrium inilah ditemukan sel kondroblast yang nantinya akan menjadi kondrosit. Kemudian di antara lakuna-lakuna di dalamnya terdapat kondrosit. Dan di dalam kondrosit terdapat matriks-matriks seperti cairan yang terdiri dari kondlin atau zat jernih yang terbuat dari mukofolisakarida dan fosfat.
Adapun kesimpulan daripada pemaparan materi yang telah saya sampaikan, yang pertama, jaringan tulang rawan disebut juga kartilago yang bersifat kuat, lentur, atau fleksibel dan terdiri dari sel, serat, dan matriks. Yang kedua, berdasarkan susunan sarafnya, jaringan tulang rawan terdiri dari 3 macam, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastik atau elastin, dan tulang rawan fibrosa. Yang ketiga, sel yang terdapat pada jaringan tulang rawan adalah sel kondrosit dan sel kondroblast. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.